Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Haji Abdul Seno SOS MSI selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Muhajirin beserta jajarannya, yang saya hormati Ustaz Haji Sugeng Haryadi SCMS beserta jajarannya, yang saya hormati pula Ustaz Haji Insinyur Tasya selaku Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Muhajirin Berseraban, dan yang hari ini berbahagia yang sedang ulang tahun, siapa yang Ustaz Hamdani. Semoga Ustaz Hamdani tidak lupa mengucapkan. Yang saya hormati Ustazah Olive, Ustazah Inji selaku Kepala TK dan SD Islam Berseraban beserta jajarannya, Ustaz Habib, sahabat saya, teman, saudara, dan kakak, serta teman-teman hebat, teman-teman kuat, sivitas SMP Islam Berseraban. Halo, di mana diri? Alhamdulillah pagi hari ini momen yang luar biasa, terutama untuk saya pribadi, dan semoga juga yang sangat berharga untuk utamanya SMP Islam Berseraban dan secara umum Yayasan Al-Muhajirin Terus Daratan. Di sini saya tidak akan tausiah nanti kualat sama Mas Bakir. Saya juga tidak mungkin untuk ngaji nanti ngalahin suhunya ngaji Ustaz Sarif. Di sini izinkan kami SMP Islam Berseraban menyampaikan sedikit pidato yang secara umum menggambarkan kulit dari program-program SMP Islam Berseraban paling tidak 4 tahun yang akan datang. Pidato ini kami susun. Yang pertama, berdasarkan hasil evaluasi SMP Islam Berseraban yang telah berdiri sejak tahun 2011, tepatnya tanggal 30 Maret 2011. Artinya saat ini usia SMP sudah memasuki usia remaja. Dalam usia ini SMP mengalami perkembangan yang cukup baik dalam hal pembangunan, dalam hal kurikulum, ataupun dalam hal perkembangan peserta didik. Namun pastinya sebagai instansi kita ingin SMP Islam Berseraban terus melesat maju ke depan, semakin maju dan semakin jaya. Amin, amin. Pengurus Yayasan Al-Muhajirin Berseraban dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, fokus program-program kita yang akan saya sampaikan saat ini adalah ada beberapa poin. Sekali lagi, nanti akan lebih detail, akan kita rinci dalam program-program tahunan ini. Kita menyampaikan secara umum sehingga tidak bisa rinci dalam pelaksanaan, akan tetapi akan juga kita sampaikan secara operasional. Program-program kami tentunya berasal atau mengacu dari 4 misi Yayasan Al-Muhajirin. Kami juga mengambil dari misi yang pertama, yaitu menyiapkan generasi yang siap menghadapi era globalisasi. Dalam menyongsong misi tersebut, SMP Islam Berseraban akan mengambil langkah. Yang pertama, kita bertekad untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas bacaan serta hafalan lulusan SMP Islam Berseraban. Kami berharap setiap siswa yang lulus dari SMP Islam Berseraban memiliki kualitas yang baik dalam hal membaca ataupun menghafal Al-Quran.
bukan selama ini tidak baik, tetapi perlu kita tingkatkan. Yang kedua, mahir dalam operasi komputer dan multimedia. Saat ini anak-anak tidak akan mungkin kita pisahkan dari yang namanya media sosial. Tidak mungkin kita pisahkan mereka dari yang namanya gadget. Maka SMP Islam Nasional Unpad akan mengoptimalkan segala potensi mereka yang berkaitan dengan media elektronik ataupun gaul mereka. Yang ketiga, memiliki kecepatan berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Misi yang kedua dari yayasan, membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan seni dan budaya. Untuk menuju misi tersebut, SMP Islam Tunas Harapan akan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk fokus meraih prestasi yang mengacu pada kekuatan yang kita miliki berdasarkan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kita melihat SMP Islam Tunas Harapan memiliki kekuatan, memiliki keunggulan, sehingga nantinya untuk jangka pendek ini SMP Islam Tunas Harapan fokus pada lomba-lomba yang kita telah memiliki keunggulan-keunggulan tersebut. Di antaranya, 1. Struktur kurikulum SMP Islam Tunas Harapan yang mengalokasikan pembelajaran Al-Quran dengan jumlah jam pelajaran jauh lebih banyak dari mata pelajaran yang lain. Harapannya dengan ini anak-anak akan lebih siap ketika ikut dalam event-event lomba tertentu. Di antaranya MAPSI, kemudian ada lomba MTV. Yang kedua, kita punya keunggulan bahwa sebagian besar input SMP Islam Tunas Harapan selama ini berasal dari SD Islam Tunas Harapan yang notabene telah memiliki kualitas hafalan serta membaca Al-Quran yang baik. Tentunya ini peran dari Ustadz-Ustadzah SD Islam Tunas Harapan. Ini tidak akan kita sia-siakan, akan kita maksimalkan. Yang ketiga, ini yang utama, bahwa sejak 2 Januari tahun 2022, yayasan kita telah mencanangkan satu program terobosan, yaitu program taktis, sehingga anak-anak di sini lebih bisa kita pantau dalam pembelajaran, dalam keseharian, dalam berperilaku, dan tentunya dalam kualitas menghafal dan membaca Al-Quran. 3 keunggulan itu akan kita maksimalkan agar SMP Islam Tunas Harapan nantinya benar-benar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang pada muaranya dapat meraih prestasi yang berbeda. Misi yang ketiga dari Yayasan Al-Muhajirin Tunas Harapan, membekali siswa untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saat ini bahasa internasional masih bahasa Inggris, maka sebuah keharusan untuk kita bagaimana anak SMP ketika lulus memiliki keunggulan dalam berkomunikasi bahasa aktif. Kita sadar ini tidak mudah, begitu banyak tantangan, dari rasa malu anak-anak, motivasi mereka, dukungan dari berbagai pihak, tetapi kita yakin akan mewujudkannya. Dengan langkah-langkah, 1, kita akan mencanangkan English Corner, yaitu sebuah program yang mewajibkan seluruh siswa, bahkan seluruh sivitas, atau mungkin seluruh orang yang nantinya berada di kawasan SMP Islam Tunas Harapan mencoba berani berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi belum kita akan terapkan dalam full
pekan akan kita terapkan secara bertahap. Awalnya nanti hari Jumat dan seterusnya. Harapan kami dengan anak berani berkomunikasi bahasa Inggris di SMP Islam Penasaran, ke depan mereka akan lebih piawai dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, secara rutin mengadakan event lomba internal berupa lomba-lomba storytelling, speech contest atau yang lain. Tentunya lomba-lomba ini nanti ada muara untuk lomba yang dilaksanakan eksternal, baik lomba yang diadakan oleh dinas ataupun lomba yang diadakan oleh sekolah-sekolah tertentu. 3. Dalam upaya ini kita nanti akan mencoba mencari orang ketiga ataupun lembaga ketiga untuk dapat mengeksplor atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu Ustaz Haji dan rekan-rekan mendatangkan native speaker, mungkin nanti SMP bisa meniru atau dengan metode yang lain. Harapannya dengan itu anak-anak lebih siap untuk berbahasa Inggris. Yang keempat, kaitannya dengan pembangunan keterampilan siswa dalam bahasa Arab, awalnya akan kita canangkan untuk santri takdis. Ini akan coba kita sampaikan di sana sebagai satu unggulan bahwa nanti santri takdis harapannya punya kemampuan bahasa Arab, berbahasa Arab. Memang bahasa Arab lebih sulit daripada bahasa Inggris dari faktor banyak hal, faktor pendukung, vocabulary dan sebagainya. Tapi kita punya beberapa rekan, beberapa teman yang memiliki keterampilan bahasa Arab yang baik. Anak-anak Ustaz Afri, Ustaz Habib, dan yang lainnya yang nanti kita minta tolong untuk ikut membantu anak-anak santri takdis punya kemampuan berbahasa Arab, minimal bahasa sehari. Misi yang keempat, Yayasan Muhajirin Syarab menyiapkan generasi yang senantiasa mewujudkan perilaku Islami di setiap tempat dan keadaan. Hal ini akan kita wujudkan. Alhamdulillah, Yayasan Muhajirin dalam 1 tahun ini sudah juga punya terobosan membuat ikrar siswa. Ini yang akan kita maksimalkan. Selama ini seluruh siswa, baik TK sampai SMP, saya yakin sudah mengikrarkan. Hanya mungkin perlu dalam hal penerapan dan pengawasan. Maka dalam upaya menuju misi yang keempat SMP Islam Penasaran, yang pertama, secara konsisten membacakan ikrar siswa SMP Islam Penasaran saat upacara, saat apel pengarahan, ataupun di jam pertama sebelum belajar. Yang kedua, menyampaikan penjabaran dari 7 ikrar siswa SMP Islam Penasaran yang dilakukan oleh guru ataupun wali kelas. Yang ketiga, melakukan pengawasan penerapan ikrar siswa, baik saat di rumah ataupun di sekolah. Mungkin kalau di sekolah kita bisa memantau anak-anak kita, baik tutur kata, perilaku, tetapi terkadang di rumah ketika anak-anak tidak dalam pandangan mata kita, mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari ikrar. Maka di sini saya tuliskan butuh bantuan orang tua dalam hal pengawasan, butuh komunikasi 2 arah untuk saling mengerti. Yang keempat, memberikan sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten dalam penerapan ikrar siswa SMP Islam Penasaran. Masih 50 lembar lagi. Selain 4 penjabaran visi misi yayasan, ada beberapa hal lain yang akan kita coba capai dari SMP Islam Penasaran ke depan. Yang pertama, sekali lagi ini berdasarkan informasi kami, penegakan kedisiplinan. Kedisiplinan menjadi salah satu kunci keberhasilan.
Maka dari itu, penegakan serta peningkatan kedisiplinan siswa SMP Islam Harapan menjadi fokus kami. Untuk siswa, kami akan melakukan sosialisasi atau tertib kepada siswa serta wali siswa baru saat nanti MPLS atau masa pengenalan siswa, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, penjelasan dan penjabaran ulang tata tertib SMP Islam Harapan kepada siswa kelas 8 dan kelas 9. Karena terkadang mereka tahu tetapi pura-pura tidak tahu atau tahu dan sengaja melanggar. Maka ini kita anggap perlu nanti kita sampaikan di awal tahun ajaran. Yang ketiga, mengaktifkan buku catatan poin pelanggaran siswa yang nanti akan dikomandoi oleh Ustadz Anwar Kumaini. Yang keempat, mengoptimalisasikan penerapan tertib siswa serta sanksi-sanksi secara adil, tegas dan konsisten. B. Penerapan disiplin untuk guru dan utamanya untuk diri saya pribadi. Akan mensosialisasikan tata tertib guru yang akan kita sampaikan secara bulanan, per bulan akan kita sampaikan. Harapannya kita sebagai pendidik menjadi contoh tauladan yang baik untuk siswa kita. Dua, memasang tata tertib guru di ruang guru. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap penerapan tata tertib guru. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang mungkin menyimpang atau melanggar dari tata tertib. B. Peningkatan kompetensi guru. SMP Islam Harapan ketika sudah punya tekad untuk maju, maka yang pertama akan kita lakukan tentunya dengan meningkatkan kualitas SDM guru SMP Islam Harapan. Setidaknya ada 3 langkah yang akan kita coba nanti terapkan. Yang pertama, mengadakan in-house training pemantapan kurikulum merdeka. Saat ini nantinya SMP Islam Harapan tahun kedua penerapan kurikulum merdeka. Tetapi kita sadar bahwa dalam penerapannya butuh masukan, butuh pemantapan dalam hal perencanaan, evaluasi dan penilaian. Maka nanti kita butuh IHT. Tinggal nanti menyesuaikan dengan program-program, melihat target untuk menentukan alokasi waktu. Yang kedua, mendorong para guru untuk mengikuti pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Yang ketiga, secara bertahap, tidak semuanya, pelan-pelan secara bertahap mendorong ustadz-ustadzah SMP Islam Harapan untuk maju mengikuti guru penggerak. C. Sukses akreditasi SMP Islam Harapan. Saudara, SMP Islam Harapan sejak berdiri sudah melakukan evaluasi atau akreditasi yang dilakukan oleh Bank SM sebanyak 2 kali. Yang pertama tahun 2014, yang kedua tahun 2019. Dan alhamdulillah keduanya memperoleh nilai akreditasi yang memuaskan, nilai A, dan semakin meningkat. Sesuai jadwal seharusnya SMP Islam Harapan nanti akan akreditasi lagi tahun depan, tepatnya Oktober tahun 2024. Maka pastinya kita punya tekad untuk meningkatkan nilai akreditasi kita. Kalau nilai di tahun 2017 kita memperoleh 91, maka untuk tahun besok harapan kita targetnya minimal 94. 3 digit semoga bisa tercapai. Untuk menyongsong langkah tersebut, SMP Islam Harapan merencanakan 1. Melakukan evaluasi mendalam hasil penilaian akreditasi tahun 2019. Yang kedua, memperkuat
8 standar dan contoh ini personilnya tidak jauh berbeda. Harapannya kekurangan-kekurangan tahun lalu bisa diperbaiki. Yang ketiga, menyiapkan tim akreditasi. Yang keempat, mencari informasi tentang mekanisme atau tahapan-tahapan proses akreditasi tahun depan. Karena sepertinya menggunakan mekanisme yang tidak sama sebagaimana yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Maka ini penting nanti mencari informasi ke sekolah-sekolah yang mungkin sudah akreditasi tahun 2022 atau akreditasi tahun 2023. 5. Mengirimkan masing-masing personel 8 standar untuk studi banding atau mencari informasi sebanyak mungkin tentang bagaimana proses penilaian, bagaimana proses upload data, termasuk proses visitasi oleh asesor nantinya. 6. Menyiapkan segala sesuatu baik berkas laporan lebih awal sehingga besok menjelang bulan Oktober kita tinggal mempersiapkan hal-hal yang tentunya hanya pelengkap. D. Ini yang juga tidak kalah penting. Bersama dengan pengelola taktis kita bertekad untuk meningkatkan kualitas pengelolaan taktis. Tadi saya sampaikan bahwa sejak Januari tanggal 2 untuk pertama kalinya taktis ditempati. Saat itu jumlah santri kalau tidak salah 50 santri. Perkembangan jumlah santri itu sampai sekitar 79 meskipun keluar masuk. Saat ini alhamdulillah masih ada santri di sana sekitar 22. Hal ini tentunya menjadi evaluasi bagi kami apa yang terjadi di sana, kemudian nantinya bersama dengan pengelola taktis yang lain, pengasuh muslim-muslimah, harapannya taktis bisa jauh lebih lesat dari hari ini. Langkah yang akan kita ambil, yang pertama, di awal tahun nanti kita akan mengundang wali santri baru, tentunya untuk menyampaikan sosialisasi tata tertib santri berkaitan dengan perilaku di taktis saat pemulangan, jenguk dan sebagainya. Yang kedua, mengundang wali santri kelas 8 dan 9 untuk menerima atau semacam sharing dengan kita selama ini bagaimana santri-santri ketika di rumah. Mungkin ada masukan. Di sini harapannya untuk membantu. Memang terkadang kritik pedas, tetapi kita akan coba menerima untuk kebaikan kemajuan program taktis SMP Islam Berdasarkan. Yang ketiga, membekali santri dengan pemahaman ilmu fikih melalui kitab Mabadi Fikih. Nanti kita akan sesuaikan dengan jadwal. Mungkin ini per pekan atau 2 pekan sekali. Yang keempat, menambah jam murojaah paling tidak 30 menit sebelum adzan maghrib yang dilakukan secara bersama-sama. Ini adalah ujung tombak, yaitu sukses rekrutmen siswa baru SMP Islam Berdasarkan. Saudara, awal SMP Islam Berdasarkan berdiri, jumlah siswa kita adalah 14 siswa. Kala itu kita masih menumpang di gedung SD di lantai 2. Berjalan waktu kita pernah mencapai jumlah siswa 86 di tahun ajaran 2019-2020. Saat itu pendaftar mencapai 103. Kemudian tahun berikutnya sedikit mengalami penurunan. Maka ini menjadi evaluasi kami ke depan. Dengan program-program kami harapannya akan banyak calon siswa baru, baik dari internal ataupun eksternal,
SD Islam Tunas Harapan yang berbondong-bondong untuk mendaftar ke SMP Islam Tunas Harapan. Langkah-langkah sebagaimana yang dilakukan biasa, pemasangan spanduk, leaflet, penyebaran informasi oleh media sosial akan terus kita galakkan. Kerjasama dengan kepala sekolah SD MI sekitar Tembalang akan juga kita gencarkan.